Siapa yang tak kenal mie? Salah satu makanan tertua di dunia ini diyakini sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu di Tiongkok. Di Indonesia sendiri, mie diyakini sudah dikonsumsi sejak era Majapahit. Keberadaan mie terekam pada piagam Biluluk yang tertulis pada tahun 1391. Meskipun kata yang muncul adalah laksa yang berasal dari bahasa Sanskerta. Seiring berjalannya waktu, jenis mie di Indonesia pun semakin beragam. Salah satunya Kuy Tiaw. Dilihat sekilas, Kuy Tiaw memang punya ciri khas dibanding mie lainnya. Bentuknya lebih pipih dengan lebar dari 1 sampai 1,5 cm. Kuy Tiaw sendiri terbuat dari tepung beras sehingga punya warna yang lebih putih dengan tekstur yang lebih kenyal. Meski dikenal sebagai hidangan asli Tiongkok, Kuy Tiaw sendiri diyakini menapak kepopulerannya justru di Singapura. Di pertengahan abad 19, dibukanya pelabuhan di garis pantai Cina, memacu pergerakan imigran Tionghoa datang ke Asia Tenggara. Orang Teochew dari Choushan, wilayah Tenggara Tiongkok, datang ke Singapura pada akhir 1800 sampai tahun 1930-an. Saat itu, dinasti Qing yang menguasai Cina daratan sedang sekarat. Imigran dari Teochew ini banyak yang bekerja sebagai kuli di pelabuhan-pelabuhan Singapura. Kedatangan mereka turut serta membawa budaya orang Choushan sekaligus kulinernya, Kuy Tiaw. Memang pada mulanya makanan ini adalah menu utama dari masyarakat kelas bawah. Kala itu beberapa imigran mencoba mencari penghasilan lebih dengan menjual Kuy Tiaw di malam hari setelah bekerja. Dalam bahasa asli, Kuy Tiaw ini disebut sebagai Cha Guai Tio yang artinya menggoreng bihun pipih. Dengan sisa daging seadanya, digoreng dengan lemak babi, menjadikan Kuy Tiaw super gurih dan punya kandungan lemak yang tinggi. Makanan ini disambut hangat para pekerja karena bisa jadi sumber energi yang murah. Wajar kalau kemudian kuliner ini mendapat julukan makanan yang menyenangkan. Memang kalau dari sana pun itu adalah makanan rakyat gitu. Jadi yang kelas bawah pun memang sudah banyak nikmatnya gitu, dari mulai buruh-buruh, petani gitu, nelayan, dan memang itu berkembangnya memang di kalangan para pekerja gitu. Jadi bukan makanan yang kelas atas seperti hanya raja-raja gitu. Jadi memang makanan rakyat dari asalnya. Rahasia dari kelezatan Kuy Tiaw sendiri konon didapat dari wok hei, atau secara harfiah diartikan sebagai nafas wajan. Konon wok hei ini adalah cara menandakan keaslian kuliner Tionghoa. Secara sederhana, wok hei adalah aroma mengepul dari sebuah wajan yang dibakar di atas api panas. Orang-orang Tiongkok memang biasa memasak menggunakan wok atau wajan melengkung. Wok dipanaskan sampai berasap, lalu dituangkan minyak. Untuk menghasilkan wok hei, biasanya para koki akan menggoyangkan wajan dengan waktu memasak yang cepat. Hasil karamelisasi gula pada makanan bercampur dengan aroma mengepul itulah yang akan meningkatkan sensasi pada lidah. Pada perkembangannya, Kuy Tiaw pun masuk ke Indonesia dengan 2 ciri jenis masakan. Yang pertama, Kuy Tiaw yang identik dengan etnis Hokkien yang banyak berdiam di Sumatera. Kuy Tiaw ini menggunakan bakso ikan, lapcong atau sate babi lilit, dan juga telur bebek. Jenis kedua dari etnis Teochew yang banyak terdapat di Kalimantan. Biasanya sebagai pelengkap Kuy Tiaw digunakan daging sapi beserta jeroannya. Kuy Tiaw sapi sendiri sangat populer di Pontianak. Masa kecil saya dulu, saya tinggal di daerah Jakarta Utara. Di sana teman-teman dari Cina Medan banyak dan dari etnis Hokkien. Seingat saya Kuy Tiaw mereka itu yang jelas menggunakan daging babi, minyak babi, kemudian potongan ayam, dan yang menarik menggunakan lapcong. Lapcong ini sejenis sosis yang terbuat dari daging babi yang difermentasi, di dry, namanya digantung hingga kering, dan rasanya itu manis. Dia lebih mirip dendeng. Nah, jadi dan yang menjadi cita rasa yang pentingnya adalah telur bebek. Nah, saya menangkap bahwa etnis Hokkien ini ketika makan, dia harus mencapai kenikmatan yang paling tinggi.
Buat Anda yang ingin menikmati kuitiau sapi, tak perlu jauh-jauh ke Pontianak tentunya. Di Jakarta, tepatnya Glodok, Anda bisa menjumpai kuitiau sapi acap yang telah melayani penikmat kuliner dari tahun 1975. Tak hanya kuitiau goreng saja, di sini Anda bisa menikmati kuitiau kuah siram atau biasa disebut kuitiau bun. Tapi untuk yang kata udah pernah makan goreng dan siram, suruh nyobain bun rata-rata kurang gitu mau. Karena bun itu jatuhnya di antara tengah-tengah antara goreng dan siram. Jadi dia setengah basah, setengah kering. Nah, tapi begitu yang suka sama bun, suruh balik ke goreng sama siram, nggak gitu mau. Soalnya dari bunnya sendiri kan cara masaknya kan beda. Dia itu lebih ke digoreng dulu sebentar, lalu dikasih kuah dan dibiarkan, lalu dibumbuin, nah lalu dibiarkan ngering sampai benar-benar sampai ya mirip dengan goreng.